Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan memberikan hasil dari kerja kelompok kami, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang signal conditioning for thermocouple type K. Lanjut, Mas. Di kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu adalah Dea Amelia Putri dengan NIM 2010101008 dan saya sendiri Noval Raka Sutisna 20101023 dan Ahmad Ariansa NIM 20101030. Next. Jadi, apa itu thermocouple type K? Jadi thermocouple type K itu adalah sebuah sensor suhu dengan rentang suhu operasi terluas dan mengalami penyimpangan dalam outputnya. Jadi ketika material magnetik contohnya nikel mencapai titik Curie yang suhunya sekitar 185 derajat Celcius. Lalu studi kasus kita dapat dari skema 2, sistem dirancang untuk mengukur suhu mulai dari minus 50 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Dihubungkan dengan sebuah ADC 8 bit dengan tegangan 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisi sinyal antara sensor dan ADC. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Ariansyah. Terima kasih, Mas Novan. Selanjutnya sebelum kita merangkai sebuah rangkaian pengkondisi sinyal, sebaiknya kita akan membuat diagram sistem tersebut, diagram sistem terlebih dahulu, di mana kita akan menghitung itu adalah nilai tegangan keluaran sensor yaitu VT dan tegangan rangkaian pengkondisi sinyal sebagai VI. Karena rentang tegangan dari sensor dan ADC berbeda, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisi sinyal yang digunakan untuk menyesuaikan tegangan sensor dan ADC. Nah, untuk pembaca ADC maksimum, karena di sini kita menggunakan 8 bit, jadi 2/8 dikurang 1 dibagi dengan 2/8 dikali 5 volt, yaitu didapatkan adalah 4,98 volt, dan pembaca ADC minimum itu adalah 0 volt. Untuk fungsi alihnya itu 4,98 sama dengan A, variabel A dikali dengan 0,0082. Di sini adalah tegangan maksimum keluaran sensor ditambah B dengan akan dieliminasi dengan 0 sama dengan A dikali dengan minus 0,00205 ditambah B di mana minus 0,00205 itu adalah tegangan output sensor yang paling kecil. Maka didapatkan itu kita akan melakukan eliminasi B, di mana variabel A yang didapatkan itu adalah 485,854 kali penguatan. Dan untuk mencari tegangan variabel B, kita akan mensubstitusi salah satu dari fungsi tersebut, di mana didapatkan tegangan variabel B itu adalah 0,199. Yang selanjutnya di sini setelah mendapatkan diagram sistem, kita akan mendesain rangkaian, di mana tadi untuk variabel A itu adalah penguatan. Jadi kita membutuhkan op-amp, rangkaian op-amp inverting penguatan. Dan selanjutnya untuk variabel B itu tegangan konstan, di mana tegangan konstan itu di rangkaian tersebut adalah R3 sama R4, di mana R4 itu adalah tegangan drop, jadi R3 sama R4 itu tegangan rangkaian pembagi untuk mendapatkan variabel B di mana nilainya itu 0,199 volt. Nah, selanjutnya lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea di simulasi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang telah kita rancang sebelumnya. Untuk rangkaiannya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun di sini saya menambahkan beberapa voltmeter yang digunakan untuk memonitor berapa tegangan yang masuk atau keluar di setiap stepnya. Kenapa setiap step? Karena di rangkaian kita sendiri memang memiliki beberapa step.
karena memiliki beberapa rangkaian amplifier ya. Di sini di rangkaian amplifier pertama itu ada voltage follower, lalu yang kedua itu ada penguat inverting, lalu yang ketiga itu adalah penguat inverting juga, namun digunakan sebagai penguat penjumlah atau summing amplifier. Lalu setelah masuk ke rangkaian, kita langsung coba saja dengan percobaan sesuai dengan tabel data yang telah kita buat. Untuk sensor kita, itu memiliki rentang suhu dari min 50 derajat hingga 200 dengan masing-masing memiliki tegangan keluarannya dari sensor. Untuk min 50 derajat, setelah dihitung didapatkan nilai tegangan keluarannya senilai min 0,00205 volt yang didapatkan dari hasil kali antara suhu dan juga sensitivitas dari sensornya. Setelah mendapatkan VT atau tegangan dari sensornya, kita bisa masukkan ke simulasinya. Untuk percobaan pertama, yaitu di suhu terendahnya, sekitar 0,00205 nilai negatif ya. Jika sesuai dengan teori, maka seharusnya Vout dari suhu terendah ini, atau VT min ini, itu paling tidak harus mendekati nilai 0 dan tidak bernilai negatif, karena ADC sendiri yang kita pakai itu memiliki rentang dari 0 hingga 5 volt. Dan sesuai dengan perhitungan yang kita menggunakan fungsi alih, ternyata didapatkan hasil sekitar 0,000007 volt, di mana hasil itu menurut kami sudah sesuai dengan teorinya, yaitu mendekati nilai 0 volt. Untuk perhitungan fungsi alihnya sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu hasil penjumlahan dari antara tegangan B dan juga atau tegangan penjumlah dan tegangan dari hasil perkalian antara VT dan juga berapa kali penguatannya. Lalu untuk hasilnya sendiri ya, tadi kita belum cek ya. Untuk hasilnya sendiri, setelah kita play, ternyata hasil yang didapatkan sekitar 1,999 mV, atau juga kita jadikan volt sekitar 0,001 volt, di mana menurut kami itu sudah hampir sesuai atau mendekati nilai pada perhitungan, yaitu 0,000007 volt. Lalu mungkin untuk percobaan kedua kita bisa cek di suhu pertengahan, yaitu 50 derajat, yang menghasilkan VT sekitar 0,00205. Pada percobaan kali ini, Vout yang didapatkan sekitar 1,989, di mana sesuai dengan tabel perhitungan kita, pada suhu 50 derajat dengan VT 0,00205, didapatkan Vout sekitar 1,99 sekian volt, dan sudah sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, sekitar 1,989. Lalu mungkin untuk percobaan terakhir, yaitu untuk mengecek apakah memang suhu tertinggi dari sensor dapat menghasilkan tegangan tertinggi dari ADC. Dengan suhu tertinggi yaitu 200 derajat Celcius, didapatkan VT max-nya sekitar 0,0082 volt. Sehingga pada rangkaian kita akan masukkan sekitar 0,0082 volt. Dan jika didasarkan dengan teori, maka seharusnya Vout yang didapatkan sekitar 4,98 atau 5. Nah, di sini kita dapatkan sekitar 4,97 ya, atau bisa dibilang sudah hampir mendekati nilai sesuai dengan perhitungan. Maka dapat dikatakan bahwa perancangan rangkaian yang kita lakukan itu berhasil dan sesuai dengan kondisi dari sensor dan juga ADC-nya. Lalu untuk rangkaiannya sendiri, di sini pertama itu ada voltage follower yang digunakan untuk membuat impedansi yang tinggi pada rangkaian. Lalu setelah itu masuk ke rangkaian amplifier pertama, yaitu amplifier inverting yang digunakan untuk menguatkan tegangannya gitu. Sebelum masuk ke voltage follower, tegangan bernilai 8,2 mV. Setelah masuk ke inverting pertama, tegangan dikuatkan sekitar beratus-ratus kali sesuai dengan penguatan dan menghasilkan tegangan sekitar 3,975. Nilai negatif di sini merepresentasikan dari rangkaian amplifiernya. Karena kita gunakan inverting, maka nanti hasil yang didapatkan akan dibalik atau bernilai balikan dari inputannya. Karena inputannya positif, maka
outputnya negatif. Setelah itu rangkaian amplifier ketiga yaitu summing atau bisa dibilang merupakan penjumlahan antara dua tegangan. Tegangan di atas merupakan tegangan dari tegangan B yang sudah kita cari yaitu 0,996. Dari sini 0,996. Kenapa kita gunakan negatif? Karena mengingat bahwa yang kita gunakan adalah penguat amplifier inverting, maka jika tidak kita balik hasilnya menjadi negatif, nanti jumlah dari summing akan tidak sesuai karena nilai yang dimasukkan sebelum jumlahan akan dibalik terlebih dahulu. Maka untuk menghindari hal itu, kami memutuskan untuk membalik tegangannya agar tegangan yang masuk pada inverting amplifier terakhir pada summing itu bernilai negatif. Karena proses dari cara kerja summing sendiri, inverting sendiri yaitu sebelum dijumlahkan, maka kedua tegangan ini akan diubah ke inverting dulu sehingga akan diubah menjadi negatif, baru dijumlahkan, sehingga mendapatkan nilai sekitar 4,97 volt. Mungkin itu adalah penjelasan yang dapat kita sampaikan mengenai rangkaian dan juga simulasi pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ada pertanyaankah dari rekan-rekan? Oke Mas, saya ingin bertanya untuk Mas Noval. Op-amp apa saja yang digunakan pada rangkaian pengkondisi sinyal tersebut, Mas? Oke, jadi begini Mas, kita menggunakan voltage follower, penguat inverting, sama summing amplifier pada rangkaian ini. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin pertanyaan dari saya ya untuk Mas Ahmad. Kalau boleh tahu Mas, kenapa sih kita harus menggunakan rangkaian voltage follower pada rangkaian kondisi sinyal kita tadi? Oke, izin menjawab ya. Kenapa kita membutuhkan rangkaian voltage follower itu biar rangkaian pengkondisi sinyal tersebut memiliki impedansi yang tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, lalu pertanyaan akan saya lanjut. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dea. Jadi, pertanyaan itu, mengapa kita membuat rangkaian pengkondisi sinyal? Baik, izin menjawab ya. Sebenarnya kondisi sinyal itu digunakan sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengkondisikan sinyal atau menyamakan level tegangan antar dua sisi dari blok diagram gitu. Karena dari blok diagram kita untuk dan juga ADC dan ada kondisi sinyal, artinya kita akan menyamakan level tegangan pada sisi dan juga ADC karena setiap sensor itu memiliki rentang tegangan masing-masing sesuai dengan sensitivitasnya. Sedangkan ADC yang kami gunakan itu menggunakan tegangan 5 volt. Artinya kita harus mensejajarkan agar nanti keluaran dari sensor itu akan bernilai sama dan serupa dengan tegangan pada ADC-nya. Itu adalah fungsi dari kondisi sinyal yang kita gunakan. Oke, baik. Jadi itulah sesi pertanyaan dan menjadi sesi terakhir pada presentasi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.